إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق تقاته وقال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala di hari yang berbahagia ini, hari Jumat, yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan hari Jumat ini sebagai sayyidul ayyam, yang mana Allah Subhanahu wa taala terbitkan matahari terbaik di hari Jumat, dan Allah Subhanahu wa taala ijabah segala doa yang kita panjatkan di hari Jumat sampai tenggelamnya matahari di hari Jumat. Salawat serta salam kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberi syafaat kepada umatnya yang mencintainya, yang mengagungkannya dan mengamalkan sunnahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua umat yang istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma lidh-dhalimina min nasir. Al-Hajj 71. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi' yuta'. Dan juga tidak ada penolong, tidak ada orang yang mencintai, tidak ada orang yang memberikan ampunan dan belas kasih kepada orang-orang yang berbuat zalim. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adz-dzulmu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqudz-dzulma fa inna adz-dzulma dhulumatun yaumal qiyamah wa dzulmu huwa i'tida'un 'alal akharin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kalian terhadap perbuatan zalim, karena kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Aisyah radhiyallahu taala an, man zalama man akhadha shibran minal ard tawaqallahu taala min sab'i ardin, muttafaqun alaih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman, ya Mu'adh, innaka sata'ti qauman min ahli al-kitab faltakun awwala ma tad'uuhum ilaihi shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, fa inhum ata'uka lidhalik fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa laylah, fa inhum ata'uka lidhalik fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min amwalihim faturaddu ala fuqaraihim wattaqu da'watal madlum ila akhir al-hadith. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi akhir hadithihi li Mu'adh bin Jabal, ya Mu'adh, ittaqu da'watal madlum fa innahu laysa bainahu wa bain Allah ta'ala hijab. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Mu'adh bin Jabal dalam sebuah hadis yang sangat panjang sekali. Kemudian di akhir hadis itu disebutkan, ittaqu da'watal madlum, takutlah engkau wahai Mu'adh terhadap doa-doa orang yang dizalimi, karena sesungguhnya doa orang yang dizalimi itu tidak terhalang sedikit pun antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaksanakan segera azabnya kepada orang-orang yang berbuat zalim. Saudara-saudara yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ancaman bagi mereka yang berbuat zalim
Ketika itu Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Qalu al-muflisu fina ya Rasulullah man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang merugi itu siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat menjawab, orang yang merugi itu adalah ma la dirham lahu wa la mata', orang yang tidak memiliki harta dan benda sedikit pun, wahai Rasul. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membantahnya, laisa kama taqulun au laisa kama tadhunnun, bukan seperti yang kalian sangkakan, bukan seperti yang kalian jawabkan. Al muflisu fina, orang yang muflis yang sesungguhnya, orang yang bangkrut yang sesungguhnya. Innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati, orang yang datang nanti di hari kiamat bisalatin wa siyamin wa zakatin, dia datang dengan pahala salat, zakat dan pahala puasa. Wa ya'ti wa qad syatama hadza, tetapi dia telah berbuat zalim di dunia, telah mencaci maki orang lain, tetangganya, saudaranya. Wa qadzafa hadza, menuduh tetangganya, saudaranya dan sama muslimnya. Wa akala min mali hadza, memakan daripada hartanya, merampas daripada hartanya, mengambil hartanya dengan tidak hak. Au safaka dama hadza, dia telah mencucurkan darah saudaranya yang tidak bersalah. Wa dharaba hadza, telah memukul saudaranya dengan cara apapun. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan ambil kebaikannya dan akan diberikan kepada orang yang dizaliminya sampai kebaikannya itu habis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil dosa atau kejelekan daripada orang yang dizaliminya tadi dan diberikan kepada orang yang berbuat zalim, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mencampakkan mereka ke dalam neraka. Saudara-saudara sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali contoh-contoh perbuatan zalim. Zalim itu adalah mengambil sesuatu bukan pada tempatnya, mengambil sesuatu bukan haknya. Berbuat zalim banyak sekali contohnya. Janganlah sampai kita berbuat zalim dalam kita bekerja, yaitu kita mengambil hak orang lain yang bukan hak kita, mengambil gaji yang bukan keringat kita. Dia bekerja tapi tidak amanah dalam pekerjaannya, ini adalah khianah dan juga berbuat zalim terhadap uang yang dia makannya. Atas dasar apa dia mengambil uang itu? Atas keringat siapa dia mengambil uang itu? Dia bekerja hanya kelihatan hadirnya saja, tapi tidak ada sedikit pun proyek yang dia lakukan, tidak ada sedikit pun pekerjaan yang dia lakukan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kezaliman yang tersebar di atas bumi ini akan menyebabkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kita perhatikan, kita lihat apa yang terjadi saat ini, dari gempa Cianjur, gempa Garut, gempa Sukabumi, erupsi Gunung Semeru, dan rentetan gempa dan kejadian-kejadian alam yang saat ini terjadi. Ini peringatan bagi kita semua, bagi kita kaum muslimin, karena banyak sekali orang berbuat zalim, karena banyak sekali orang mengambil hak orang lain, karena banyak sekali orang menipu dengan berdusta demi menghalalkan segelintir rupiah untuk kesenangan hidupnya. Na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu sebagai peringatan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah sungkurkan tubuh kita ini ke dalam bumi, dia bersentuhan dengan tanah, disitulah dia tidak bisa berbuat apa-apa. Disitulah kezaliman itu telah berhenti, apabila dia pelaku kezaliman di atas bumi ini. Saudara-saudara sidang Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bentuk-bentuk kezaliman dilakukan oleh siapapun adalah haram. Ketahuilah kezaliman ini adalah kegelapan di hari kiamat, siapapun yang melakukannya, pemerintah, rakyat jelata, penguasa, hakim, polisi, TNI, ini adalah kegelapan di hari kiamat. Dia sekarang ini merasa terang di dunia, tapi nanti di akhirat Allah akan membalasnya.
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kegelapan bagi dia. Ketika nanti mereka dikumpulkan di padang mahsyar, mereka tidak mampu melihat kanan kirinya, gelap. Sehingga mereka tersungkur dalam lubang jahanam, masuk ke dalam api neraka karena perbuatan diri mereka. La haula wala quwata illa billah. Kalau kita lihat kezaliman, sungguh banyak sekali. Ketika hukum itu tidak ditegakkan, ketika hukum itu hanya runcing ke bawah dan tumpul di atas, disitulah banyak sekali kezaliman dilakukan. Orang mengambil sesuatu bukan pada haknya, orang menghalalkan segala cara, orang berdusta, orang menumpuk harta kekayaannya. Kalau perlu mereka menjadi Fir'aun, menumpuk hartanya terus. Kalau perlu mereka menjadi Fir'aun, mengaku bahasanya dia Rabbukumul A'la, Tuhan mereka yang maha tinggi. Na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala, siapapun di antara kita yang hidup di dunia ini, takutlah akan kegelapan di hari kiamat. Maka ketika nanti kita besar, ketika kita nanti menjadi orang, ketika kita nanti menjadi pejabat, ketika kita sudah mulai memerintahkan rakyat, maka tidak boleh kita berbuat zalim kepada orang Islam, kepada umat Islam, dan juga kepada umat-umat yang lainnya. Negeri kita gemah ripah loh jinawi, tidak ada berkahnya sama sekali ketika penguasanya berbuat zalim. Negeri kita gemah ripah loh jinawi, yang kata orang semuanya tumbuh di dalamnya, tidak akan menjadikan berkah bagi rakyatnya kalau rakyatnya itu berbuat zalim. Betapa banyak orang yang memiliki harta, tapi hartanya cepat habis. Betapa banyak orang menumpuk harta untuk 7 turunannya, tapi justru 7 turunannya itu hancur binasa karena hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang memerangi kezaliman dalam bentuk apa saja, dalam bentuk yang nyata dan yang tidak nyata, dalam bentuk dan produk-produk undang-undang yang di dalamnya terdapat unsur-unsur kezaliman. Kita harus memeranginya. Kita harus nyatakan itu adalah kebatilan kalau itu adalah kebatilan, dan kita nyatakan itu adalah kebenaran kalau itu adalah kebenaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Allahumma ighfir lana dzunubana. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على عمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan sebuah keadilan lahirnya Undang-Undang Dasar 45 versi lama, merupakan sebuah keadilan yang nyata, dibangun dari beberapa tokoh, dari beberapa pemikiran-pemikiran yang menjemuk, yang melahirkan Bhinneka Tunggal Ika. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua pemimpin-pemimpin yang adil, bukan pemimpin-pemimpin yang zalim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua hidayahnya, petunjuknya sampai akhir hayat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat. Allahumma ya Allah innaka afuwun ghafurun tuhibbul afwa fa'fu anna faghfir lana ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala ta'atik wa thabbit qulubana ala dinik. Allahumma rzuqna al-istiqamata ala dinika ya arhamar rahimin bi rahmatika nastaghits. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah.